tidak ada utang KPR, dia juga ada pinjol. Oke guys, kita kembali lagi di channel kita di Lil Car Vibes. Oke, kali ini bersama gue Aji. Ini adalah ya video lanjutan dari kemarin, video yang pertama kita bikin. Jadi di video ini kita akan ngebahas Hot Wheels, bukan Hot Wheels sih. Jadi mobil benerannya. Jadi nanti kita akan membahas AI 2086 dan kita akan membahas mobil benerannya. Gimana sih ceritanya dari si mobil AI 20 itu? Mungkin teman-teman ada yang tahu cerita mobil tukang tahu, Takumi Fujiwara, atau ya animenya itu ya. So, check this out. Jadi hari ini kita akan ngebahas mobil AE2086 atau ini mobilnya tukang tahu, Takumi. Mungkin ada yang tahu anime ini? Honmono no Drifto. Jadi anime ini mungkin terkenal banget dulu yang anak-anak tahun 90 2000-an itu di Indosiar. Nah, gara-gara itu orang jadi wah, mobilnya keren, bisa mobil lampunya buka tutup. Itu dia mobil AE2086. Oke, jadi mobil AE86 ini atau bahasa Jepangnya Hachiroku alias Sprinter Trueno adalah mobil idolanya anak muda di Jepang di tahun 80-an, sekitar 80-an ya tepatnya. Jadi mobil ini tuh begitu terkenal karena serial Inisial D. Nah, itu tadi saya bilang si Takumi Fujiwara itu, jadi dia tuh seorang anak SMA, terus punya pacarnya direbut sama om-om. Terus dia duelnya balapan mobil itu. Nah, dia tuh pengemudi yang di Gunung Akina itu ya, drifternya itu. Nah, dia tuh bekerja sebagai tukang tahu di usaha ayahnya. Kemudian anime ini tuh terinspirasi dari Drift King asal Jepang, yaitu adalah Keiichi Tsuchiya. Siapa Keiichi Tsuchiya? Keiichi Tsuchiya adalah seorang pembalap asal Jepang. Kalau bahasa Jepangnya Doriku King. Kalau nggak salah Doriku King ya. Pokoknya Drift King kalau bahasa Inggrisnya.タイム更新した、それをねご覧になりたい方は、アプリをゲットしてください。バイバイ。 Si creator dari serial anime Inisial D itu adalah Shigeno Shuichi. Sebagai kreatornya dia tuh terinspirasi dari Drift King ini, si Keiichi Tsuchiya. Mobil Toyota AE86 atau Sprinter Trueno adalah mobil kompak basis dari Toyota Corolla. Lebih tepatnya berawal dari Corolla Sprinter E10. Jadi mobil ini tuh sebenarnya mobil yang udah diproduksi dari zaman dulu, tahun 60-an. Lebih tepatnya di tahun 1968. Nah, jadi cukup jadul banget ya kan mobil ini di era-era mungkin itu Indonesia baru ganti presiden atau Ultraman baru ada. Nah, itu tuh di tahun 60-an itu tuh. Nama Sprinter adalah sebuah nama varian sporty Corolla khusus untuk pasar Jepang. Jadi Corolla ini terus di-upgrade. Yang namanya adalah di Jepang namanya Kaizen, continuous improvement. Jadi gimana caranya mobil ini diperbaiki terus-menerus sehingga menjadi tidak ada defect atau nol, mendekati nol defectnya. Nah, tibalah pada generasi kelima, yaitu adalah Toyota Corolla Sprinter E80.
しました。ちょっと流行に追われてます。ご苦労さん。この際乗りませんか。最新流行セクシースプリンター。Nah, dari generasi kelima E80 ini, Toyota meluncurkan dua tipe khusus sport di tahun 1983, yaitu AE85 Levin dan AE86 Trueno. No. Behold the doubting Thomases. No. They don't believe anything you tell them about cars. Absolutely not. They don't believe you can get a real sporty car that's affordable. Then we showed them the Toyota Corolla Sport Liftback, the real sporty car that's truly affordable. Come on. How can Corolla give you so much for so little? It's just a Toyota tradition. We believe. Levin itu adalah artinya petir. Kalau itu sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kunonya gitu. Kalau Trueno itu dari bahasa Spanyol yang artinya adalah kilat. Ya, petir, kilat, nggak beda-beda jauh lah ya. Petir, kilat gitu. Mungkin kalau Indonesia geledek mungkin. Nah, sebutan AE86 ini dari kode internal Toyota, A itu serinya untuk mesinnya 4A, dan E merujuk dari penamaan generasi kelima si Corolla itu. Jadi A mesin, E itu adalah penamaan generasinya yang kelima. Nah, perbedaan keduanya itu sebenarnya terletak di desain lampunya. Kalau si Levin, dia itu model lampunya adalah headlight fix. Jadi dia lampunya tuh tetap. Nah, kalau yang Trueno itu model lampunya adalah pop up. Nah, di zaman itu model lampu pop up itu lagi ngetren-ngetrennya. Mungkin kalau kita suka nonton film-film zaman dulu, film James Bond, film-film apa ya, ada tuh ya mobilnya Lamborghini yang bisa buka tutup, keren banget nih, kayak mobil-mobilnya bisa buka tutup matanya gitu ya. Nah itu tuh di zaman-zaman itu, sebenarnya tren ini tuh dimulai dari tahun 30-an. Nah namun sayangnya tren lampu pop-up seperti itu tuh sudah berakhir dan tidak berlanjut lagi di dekade 90-an karena alasan keamanan. Dari dua tipe AE85 Levin dan AE86 Trueno itu sama-sama dibekali, sama-sama memiliki dua varian, yaitu coupe sedan 2 pintu dan hatchback sedan 3 pintu. Perbedaannya ada di gambar ini ya. Jadi bisa dilihat ya, kalau misalnya di video ini tuh si 2 pintu tuh di samping kanan kiri, dan untuk yang hatchback itu pintunya satunya adalah di bagasinya. Kalau bagasi dibuka, kasur ditidurin, bisa muat barang banyak, bisa dipakai buat tiduran, bisa muat orang banyak, bisa mudik. Walaupun sedan dipakai mudik tetap nyaman. Nah, tipe Levin dan Trueno pada akhirnya menjadi model RWD terakhir dari Corolla. RWD adalah rear wheel drive, yaitu adalah roda penggerak belakang. Pada akhirnya sepenuhnya itu diganti menjadi FWD, front wheel drive, itu adalah roda penggerak depan. Nah, AE85 ini dibekali dengan mesin 1452 cc, yaitu adalah mesin 4AGE, dan AE86 itu juga sama, cuma dia dibekali dengan mesin sekitar 1600 cc dengan bobot sekitar 993, ya naik dikit bisa jadi 1000 kilo lah, ya hampir 1 ton lah ya, mungkin 1 ton ya, betul 1 ton. Nah, inilah kenapa banyak orang memilih si AE86. Kenapa? Karena dari sisi cc-nya itu aja udah lebih besar, otomatis performanya pun juga lebih besar. Jadi kalau mau digeber diajak ngebut-ngebut itu lebih asik pastinya. Nah, selain itu juga dia itu juga diberikan transmisi T50, 5 percepatan close ratio, rem cakram di roda depan sebagai default dan di belakang sebagai optional. Dan ada juga itu adalah sistem LSD, bukan LSD yang ini, tapi LSD-nya adalah limited slip differential. Jadi selain itu juga tenaga mesinnya bisa dipacu hingga 128 horsepower dengan torsi 149 Nm. Dalam pengembangannya, Toyota mengembangkan model Sprinter Trueno ini sampai generasi ke-8 di tahun 1995. Tapi mulai di tahun 1987, generasi ke-6, layout mesinnya berubah yang menjadi FWD, yang dimana tadinya di RWD ya, menjadi FWD. Nah, di Indonesia mobil ini menjadi inceran buronan dari para kolektor. Kenapa?
Karena mobil ini tuh udah limited banget gitu ya. Banyak banget kolektor-kolektor Indonesia yang ngoleksi mobil ini. Kayak ada ini contohnya, bahkan sampai artis ya, anaknya Uya Kuya itu juga punya mobil yang e-Trueno yang warnanya hitam yang black ya. Nah, peredaran ini juga tergolong cukup misterius, yang mungkin hanya bengkel-bengkel mobil penggemarnya mobil JDM aja yang tahu gitu. Karena underdeal dan spare partnya hanya tersedia di situ saja. Saat ini harganya sekitar 400 juta, tapi dengar bisa sampai terakhir bisa sampai 1,4 miliar. Kembali lagi ke pembahasan awal gimana AE86 ini bisa menjadi sangat terkenal. Nah, di Jepang itu di tahun 80-an, era 80-an lah ya, ada ajang balap drifting. Ajang balap ini sering dijuarai oleh Keiichi Tsuchiya. Saat itu, Keiichi Tsuchiya tidak punya modal untuk ikut balapan resmi. Akhirnya dia mencoba memodifikasi sedikit AE86-nya dan dipakai untuk latihan turun gunung setiap hari. Pada saat itu, Jepang sedang populer balapan toge. Toge yang di sini maksud adalah jalanan berliku seperti di puncak. Jadi kalau bahasa Jepangnya artinya itu, balapan berliku di puncak. Turun puncak itu kan ngepot-ngepot, kalau di sana sih enak. Kalau di Jakarta, di puncak-puncak kita ya kena pembatasan ya, genap ganjil, nggak mungkin, susah kan. Nah, di balapan tersebut Keiichi Tsuchiya tuh nggak pernah kalah. Akhirnya banyak orang terpukau dan banyak fans, dan mobilnya setelah itu ya jadi primadona gitu. Wah, si Keiichi Tsuchiya hebat banget nih, dia pakai mobil si AE86 Trueno ini bisa jago banget. Nah, dari situlah akhirnya mobil dan si Keiichi Tsuchiya ini naik daun gitu ya. Nah, setelah itu Keiichi Tsuchiya itu dapat sponsor gitu ya untuk ikutan balapan resmi. Nah, disinilah akhirnya Keiichi Tsuchiya itu mendapat julukan sebagai Dorikin, atau bahasa Inggrisnya adalah Drifting. Ya, logat-logat bahasa Jepang-Jepangan lah ya. Mungkin mereka nggak bisa ngomong drifting, jadi Dorikin gitu ya. Nah, gara-gara Keiichi Tsuchiya ini, itu tadi si kreatornya anime, serial anime atau manga Initial D, Shigeno Shuichi itu terinspirasi gitu. Wah, gue ada ide nih, keren juga nih orang nih, bikin dah animenya. Jadilah si Initial D, lahirlah ceritanya ya, si Takumi Fujiwara dan teman-temannya. Nah, tiba di tahun 2009, setelah sekian lamanya itu mobil nggak ada pengembangannya, ya Toyota nih mencoba peruntungan gitu ya, mencoba-coba melempar manggis dilempar, Toyota bila didapat, bukan. Nah, jadi Toyota ini mencoba untuk kerjasama gitu dengan partner yang lain. Itu adalah Subaru. Subaru adalah sebuah brand otomotif juga yang terkenal di Jepang. Nah, mereka berdua ini mencoba menghidupkan kembali legenda drift car ini dengan konsep yang baru, desain yang baru, wah semuanya yang baru gitu ya. Nah, akhirnya lahirlah konsep Toyota FT86. 誰もいないな。どこまで行けるか試してみよう。さあ出発の時間だ。GR86 か。君の腕前を見せてもらおうか。土屋さん。先生と呼びなさい。マスタークラスへようこそ。 Master the drive in the all-new Toyota GR86. Nah, kalau di Toyota, mereka merilis dengan mobil GT86 dan Subaru dengan namanya BRZ atau BRZ lah ya. Nah, di pasar Eropa itu rilis dengan nama Toyota GT86. Di pasar Amerika namanya Scion FRS. Desain mobilnya ini lebih modern dengan semangat drift di era 80-an. Toyota GT86 mencoba untuk mengikuti seperti pendahulunya, tidak terlalu cepat, ringan, namun memiliki handling yang baik, ditenagai dengan mesin boxer 2 liter dan penggerak roda belakang. Kode mesinnya adalah 4UGSE untuk Toyota dan FA20 untuk Subaru.
dengan transmisi 6 speed manual dan 6 speed automatic. Namun sayangnya, ternyata orang Jepang sendiri tuh kurang begitu suka dengan mobil ini karena tenaga mesinnya kurang begitu mantap. Menurut review orang Jepang asli, bahwa mesinnya itu tidak seperti di era 80-an yang kebanyakan pembelinya juga orang tua yang dulunya mungkin tidak mampu membeli AE86 dan baru bisa membeli mobilnya pada saat ini. Sebenarnya mobil ini tuh ditargetkan untuk anak muda, tapi ya untuk anak muda di Jepang ya. Tapi mungkin karena anak muda zaman sekarang yang ada di Jepang itu tidak memiliki uang yang cukup, belum lagi uangnya juga harus ada uang lebih untuk maintenance dari mobil itu sendiri kan, dan belum pajaknya. Ya mungkin anak-anak muda zaman sekarang udah ada utang KPR, mungkin dia juga ada pinjol, dia juga ada cicilan HP yang lain, atau mungkin lifestyle-nya hedon, suka ngopi-ngopi, jadi nggak mampu beli mobil ya kan. Daripada beli mobil, udah ada online trading kayak taksi online itu, ya udah pakai itu aja kan. Nah, di Indonesia ini sendiri sebenarnya mobil itu diperkenalkan dan dijual oleh PT Toyota Astra Motor, tepatnya pada 1 Juni tahun 2012. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang mobil AE86 Toyodo ini. Mobilnya si Takumi tukang tahu di series anime Initial D. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang pengen dibahas, Bang, bahas ini, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe dan share juga ke rekan-rekannya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kita @lilcarvibes. Sampai jumpa, see you.